Apakah kecanduan PMO itu membuat wajah seseorang berjerawat, penuh dengan jerawat gitu ya? Dan jawaban singkatnya enggak. Tapi sebagai seorang yang mukanya penuh jerawat, dulu SMP SMA itu mukanya penuh jerawat dan bahkan sekarang tuh bekas jerawatnya tuh masih banyak ya. Dulu saya pernah ada di fase ketika pertama kali mengenal NoFap, saya berpikir bahwa dulu saya jerawatan ketika SMP SMA itu apa gara-gara saya dulu sering masturbasi hampir setiap hari ya ketika waktu remaja gitu ya. Saya selalu berpikir seperti itu dan ketika mengenal NoFap, saya tuh kayak seolah menemukan sebuah tongkat sihir yang bisa mengubah diri saya. Mengubah saya menjadi ganteng, mengubah saya menjadi glowing, mengubah saya menjadi pria yang punya value lah, high value man lah, seperti itu ibaratnya. Tapi ketika saya udah mulai bikin konten, kemudian saya bertemu orang-orang yang kecanduan PMO dari berbagai jenis orang, saya mulai mempertanyakan tentang kesimpulan saya dulu, kalau kenapa saya muka berjerawat, apakah gara-gara PMO? Karena yang saya temui kebanyakan adalah ada juga orang yang, saya katakanlah orang yang jerawat, yang mukanya kusam, saya pernah juga tahu. Tapi ada juga orang-orang yang mukanya glowing, tidak ada masalah pada kulit. Kemudian ya fine, dari luar fine, bahkan dari luar nggak kelihatan kayak pecandu PMO. Ini jadi semacam anomali ya. Ada orang yang mukanya glowing dan tidak ada kayak itu, tapi dia mengaku juga kecanduan PMO. Bahkan parah juga. Ada juga orang-orang yang seperti ini. Dan ini jadinya saya jadi berpikir bahwa itu tidak berdampak secara langsung ibaratnya kalau misalnya kamu ngeluarin sperma, kamu ejakulasi terus kemudian kamu jadi berjerawat, tidak sesimpel sesederhana itu. Karena faktanya ada juga orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang glowing dan mukanya bagus, tidak tidak punya masalah dengan kulit, lantas apa efeknya kecanduan PMO itu pada dirinya gitu ya? Karena setelah saya mempelajari, setelah saya tahu dikit-dikit soal skincare, tahu dikit-dikit tentang genetik yang berdampak pada diri kita, berdampak pada kesehatan kulit ya, kita spesifik kesehatan kulit, mau berjerawat atau enggak, itu tuh ya pertama faktor genetik, itu jelas pasti ya. Keturunan saya, sorry, maksudnya orang-orang yang di lingkungan saya, genetik saya, ayah saya, kakak saya, mukanya itu cenderung berminyak. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya muka kita berminyak, itu tuh bisa menimbulkan jerawat lebih lebih berpotensi lah. Itu genetik sangat berpengaruh. Yang kedua, lifestyle, gaya hidup itu juga berpengaruh. Kemudian bagaimana kita menghandle stres, karena stres itu bisa memicu jerawat. Dan mungkin kalau misalnya dihubungkan dengan kecanduan PMO, ini dampaknya itu ditimbulkan dari lifestyle saya yang nggak sehat. Yang kedua, stres. Lifestyle, bagaimana lifestyle saya ketika remaja? Lifestyle saya, dulu saya nggak pernah minum air putih. Dulu saya nggak pernah cuci muka. Dulu saya nggak pernah makan makanan sehat, nggak pernah olahraga. Bayangin aja, dulu ketika saya muda, saya itu nggak bisa push up sama sekali loh. Saya bisa push up itu ketika di usia 25, bayangin aja. Sepayah apa saya dulu gitu ya. Dan yang paling berpengaruh adalah dulu ketika SMP, SMA, kuliah, saya tuh hobi banget minum minuman manis. Ya untungnya saya nggak kena penyakit gula ya. Untungnya belum 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 kena penyakit diabetes ya. Intensitas saya tuh minum gula itu banyak banget dulu. Dan kalau misalnya Anda cari di Google sekarang ya, atau dimanapun, pengaruh gula terhadap jerawat, pasti Anda menemukan penelitiannya. Karena ini berdampak juga terhadap insulin. Saya nggak tahu lah secara medisnya gimana, tapi Anda bisa cari tahu itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Sedangkan kalau misalnya PMO, apakah PMO itu berdampak pada jerawat, berdampak pada muka? Itu nggak ada penelitiannya sama sekali. Kalau berdampak pada lifestyle saya, dimana ketika sebelum mengenal NoFap, itu tuh saya nggak ngerti sama sekali tentang pengembangan diri, bahkan boro-boro workout aja nggak tahu, olahraga aja nggak pernah gitu ya. Tapi ketika mengenal NoFap, ketika saya udah mengenal
workout, kemudian udah tahu dikit-dikit tahu merawat diri gitu ya, itu tuh pelan-pelan jerawat saya itu berkurang. Dan meskipun ya ini ada bekasnya, tapi saya sama sekali sekarang udah nggak pernah berjerawat lagi. Mungkin faktor umur juga, faktor faktor ya udah usia segini kan, udah nggak berjerawat lagi. Tapi yang saya amati dari diri saya, setiap kali saya merasakan stres, stres pekerjaan, stres apapun itu, pasti akan muncul jerawat. Dan dulu ketika saya remaja, saya itu nggak bisa handle stres seperti sekarang diri saya sekarang gitu ya. Dan itu mungkin berdampak juga. Hormon, kemudian genetik muka berminyak, kemudian nggak bisa handle stres. Itu kombinasi yang combo untuk menimbulkan jerawat. Dan kalau ditanya apakah berdampak atau enggak, itu sama sekali berdampak secara nggak langsung. Karena kalau kalau kamu udah mengenal NoFap, kamu udah mengurangi intensitas kamu berejakulasi, melakukan PMO, akan lebih baik kalau kamu itu juga ada di proses pengembangan diri. Kamu mulai aware tentang kesehatan lifestyle-nya. Percuma kamu nofap, percuma kamu menahan-nahan gak PMO kalau hidup kamu belangsak, kalau kamu tuh gak pernah olahraga, kalau kamu tuh masih minum manis, kalau kamu tidur jam 2, jam 3 pagi, percuma. Yang ada, kemudian kamu menyalahkan bahwa ini gara-gara kecanduan PMO, kemudian muka saya jadi kayak gini. Itu salah kamu sendiri. Kenapa ketika di nofap itu, kamu gak pernah membangun lifestyle yang sehat? Jadi kayak nofap itu bukan sebuah hal yang ajaib lah. Ada di yang lebih penting itu adalah bagaimana kamu menggunakan nofap itu untuk mencapai tujuannya, mencapai tujuan kamu. Aku udah pernah bilang ini berulang-ulang ya. Sehingga sebenarnya nofap itu hanya sebagai tools saja. Kalau misalnya sekarang fokus kamu ada di proses pembentukan badan atau tubuh, gunakan nofap untuk mencapai tujuan tersebut. Oke? Jadi kesimpulannya adalah apakah PMO itu berpengaruh pada muka, pada jerawat? Sebagai orang yang punya banyak jerawat dan dulu pernah struggling dalam jerawat, sekarang saya bisa mengatakan bahwa itu nggak berpengaruh secara langsung. Yang lebih berpengaruh adalah genetik, lifestyle, stres, itu sangat penting. Dan lihat aja teman-teman kamu yang mukanya nggak berjerawat dan tanya apakah dia juga melakukan masturbasi, pasti mayoritas melakukan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin dia itu melakukan masturbasi, mungkin dia melakukan PMO, tapi genetiknya bagus. Genetik bagus, genetik kulitnya itu bagus dibandingkan dirimu lah. Atau lifestyle dia bagus. Dia itu tidur nggak pernah sampai jam 12 malam. Dan mungkin dia juga orang yang hobi olahraga. Sehingga di dalam diri kita itu, di dalam tubuh kita itu bagus ya. Apa yang ada di dalam tubuh kita itu akan memancar pada tampilan luar kita. Ini yang harus kamu pahami. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk join komunitas Guru Petarung. Isinya adalah orang-orang keren yang mereka mau berproses untuk mengembangkan diri mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.